Semua bermula dari sebuah insiden di perbatasan Malaysia-Indonesia, ketika seorang WNI ditemukan tewas dengan luka tembak di sebuah perkebunan kelapa sawit, dan bukannya sekadar insiden kriminal biasa, kasus ini langsung mengundang reaksi panas dari Jakarta. Polisi Malaysia buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kejadian itu adalah kesalahan operasional pihak keamanan setempat, tetapi anehnya, laporan yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa korban sudah beberapa hari diawasi sebelum akhirnya tertembak. Presiden Indonesia Prabowo, yang saat itu tengah menghadiri rapat di Jakarta, dikabarkan langsung meminta laporan detail dari Kementerian Luar Negeri. Sementara di lapangan, pasukan TNI diam-diam mulai memperketat patroli di perbatasan Kalimantan. Pemerintah Malaysia mencoba menenangkan situasi dengan mengirim utusan diplomatik ke Jakarta. Tetapi publik Indonesia yang sudah terlanjur geram justru semakin gencar menyuarakan kemarahan mereka, menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Seolah menambah bensin ke dalam api, muncul laporan lain bahwa beberapa warga Indonesia di Malaysia mulai mengeluhkan tindakan represif dari aparat setempat, yang kini lebih sering melakukan razia dengan alasan memperketat keamanan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, tagar Prabowo bertindak menjadi trending di berbagai platform media sosial, diiringi dengan berbagai spekulasi bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi insiden ini. Sementara itu, di Sabah dan Sarawak, warga setempat yang sebagian besar adalah keturunan Indonesia mulai merasa was-was, karena kehadiran mereka tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan yang tidak nyaman di media-media lokal Malaysia. Beberapa hari setelah insiden tersebut, Prabowo terbang ke Kuala Lumpur dalam kunjungan yang diumumkan secara mendadak, dan meskipun agenda resminya disebut-sebut untuk membahas kerjasama bilateral, banyak pihak menduga ada sesuatu yang jauh lebih serius dibahas dalam ruangan tertutup. Pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan, dan yang lebih menarik, beberapa pejabat senior dari kedua negara yang biasanya mendampingi justru dilarang masuk ke dalam ruangan. Setelah hampir 3 jam, Prabowo keluar dengan ekspresi yang tak terbaca, sementara Anwar tampak sedikit tegang. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah bahwa tidak ada satupun pernyataan resmi yang diberikan kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi. Malam harinya, sebuah laporan dari media asing menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo sempat mengajukan pembahasan khusus mengenai beberapa wilayah perbatasan yang selama ini sering menjadi sumber konflik kecil antara kedua negara. Publik Malaysia, yang awalnya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, tiba-tiba mulai panik ketika beberapa anggota parlemen oposisi menuduh pemerintah mereka telah membiarkan Indonesia menekan Malaysia dalam negosiasi rahasia. Di sisi lain, media-media di Indonesia mulai membangun narasi yang lebih nasionalis, menyebut bahwa inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menegaskan kembali klaim atas wilayah-wilayah yang selama ini dianggap masih abu-abu. Ketika semua orang menunggu klarifikasi dari kedua negara, yang terjadi justru semakin membingungkan. Dalam seminggu berikutnya, beberapa daerah di perbatasan Kalimantan mulai mengalami peningkatan aktivitas militer yang mencurigakan. Warga di sepanjang perbatasan Kalimantan mulai menyadari ada yang tidak biasa ketika konvoi kendaraan militer mulai terlihat lebih sering mondar-mandir di jalur yang biasanya sepi, sementara helikopter TNI kerap terbang rendah di atas wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah. Di pihak Malaysia, pasukan perbatasan juga mulai melakukan patroli lebih intens, tetapi yang menarik, beberapa titik yang sebelumnya dipenuhi personel mereka tiba-tiba dikosongkan tanpa ada alasan yang jelas. Pemerintah Malaysia tetap bersikeras bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi pernyataan itu terasa hambar karena pada saat yang sama, beberapa petinggi militer mereka dikabarkan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas potensi eskalasi. Sementara itu, laporan lain dari media Malaysia menyebut bahwa dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak warga Sabah keturunan Indonesia yang mulai mengurus dokumen kepindahan mereka ke wilayah Kalimantan, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang belum diumumkan secara resmi. Di tengah situasi yang semakin tegang, sebuah bocoran dokumen mulai beredar di internet, menyebut bahwa ada negosiasi terarah yang melibatkan pertimbangan ekonomi, politik, dan bahkan demografi dalam pembahasan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Bukannya meredakan suasana, kebocoran dokumen ini justru memicu kemarahan di parlemen Malaysia, di mana beberapa anggota menuntut agar Anwar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai apa yang sebenarnya sedang dibicarakan di belakang layar. Namun, di Indonesia, reaksi yang muncul justru kebalikannya. Gelombang dukungan terhadap Prabowo meningkat drastis, dengan banyak orang mulai percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan wilayah yang seharusnya menjadi milik Indonesia sejak dulu. Di saat semua orang masih bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tengah malam, ketika sebuah kapal militer Indonesia merapat di sebuah pulau kecil yang terletak di perbatasan laut antara Kalimantan dan Sabah. Kejadian ini langsung menghebohkan Malaysia, karena kapal tersebut tidak sekadar singgah sebentar,
tetapi justru memasang bendera Indonesia di salah satu titik strategis di pulau tersebut, seolah memberikan pesan yang tidak bisa disalahartikan. Keesokan paginya, media Malaysia langsung memberitakan kejadian ini dengan nada panik, sementara pemerintah mereka berusaha menenangkan masyarakat dengan menyatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman operasional yang akan segera diselesaikan secara diplomatik. Namun, anehnya, dari pihak Indonesia tidak ada satupun pejabat yang memberikan komentar resmi, dan justru, akun-akun media sosial resmi TNI mulai memposting berbagai video latihan militer dengan narasi yang menggambarkan kesiapan penuh. Yang lebih mengejutkan, sehari setelah insiden tersebut, beberapa tokoh senior di Malaysia dikabarkan mulai membahas skenario kemungkinan penyesuaian batas wilayah sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Dalam sekejap, opini publik di kedua negara terpecah. Di Malaysia, banyak yang merasa pemerintah mereka terlalu lemah dalam mempertahankan kedaulatan. Sementara di Indonesia, kebanggaan nasional meledak, dengan banyak orang mulai melihat Prabowo sebagai pemimpin yang paling berani dalam sejarah modern negara ini. Dengan situasi yang semakin mendidih, pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini hanya sebuah insiden biasa, tetapi apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan langkah besar yang akan mengubah peta politik Asia Tenggara selamanya. Sementara pemerintah Malaysia masih berusaha menenangkan masyarakat dengan pernyataan normatif, tiba-tiba muncul siaran pers dari Jakarta yang isinya tidak kalah mengejutkan, karena untuk pertama kalinya, Indonesia secara terbuka menyebut adanya ketidaksepakatan historis terkait batas wilayah di Sabah dan sekitarnya. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas, terutama karena beberapa sejarawan mulai muncul di media nasional untuk menjelaskan bahwa sebelum dijajah oleh Inggris, beberapa bagian dari Malaysia Timur memang pernah berada dalam lingkup pengaruh Kesultanan Sulu, yang juga memiliki hubungan erat dengan Nusantara. Yang lebih mencengangkan, sebuah dokumen lama dari era kolonial Inggris tiba-tiba muncul di berbagai forum online, menyebut bahwa status beberapa wilayah di perbatasan Sabah sebenarnya belum pernah diselesaikan secara resmi dalam perjanjian pasca kemerdekaan. Di Kuala Lumpur, parlemen mulai memanas dengan debat sengit antara anggota yang menuntut respons keras terhadap Indonesia, dan mereka yang mulai meragukan apakah Malaysia benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim wilayahnya saat ini. Di Indonesia, dukungan publik terhadap Prabowo semakin meningkat setelah muncul kampanye daring yang menggaungkan slogan wilayah kita, hak kita, diiringi dengan berbagai unggahan yang menggambarkan kejayaan sejarah Nusantara sebelum masa penjajahan. Menambah panas situasi, beberapa elit politik di Malaysia mulai menyalahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kegagalannya dalam menjaga stabilitas nasional, sementara sebagian rakyatnya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah mereka. Dengan tekanan yang semakin meningkat dari berbagai arah, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari Presiden Indonesia Prabowo, yang sejauh ini masih memilih untuk tidak memberikan pernyataan langsung kepada media. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Malaysia tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengirim delegasi khusus ke Jakarta untuk membahas situasi ini lebih lanjut. Tetapi yang mengherankan, daftar nama delegasi itu justru tidak mencantumkan pejabat tinggi pemerintahan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa di dalam tubuh pemerintahan Malaysia sendiri sedang terjadi ketidaksepakatan internal, di mana beberapa pihak tampaknya lebih memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, seolah tidak terpengaruh oleh gejolak yang sedang terjadi, meskipun di belakang layar, sejumlah pertemuan dengan jajaran militer dan pejabat tinggi berlangsung secara intensif. Kejanggalan lain muncul ketika seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri Indonesia tanpa sengaja membocorkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi tidak langsung dengan negara-negara besar lainnya terkait perkembangan situasi ini. Hal ini segera memicu spekulasi bahwa Indonesia sedang mencari dukungan diplomatik untuk sebuah langkah besar, dan di saat yang bersamaan, semakin banyak analis geopolitik yang memperkirakan bahwa eskalasi ini bukan lagi sekadar insiden perbatasan biasa. Dari Washington hingga Beijing, media internasional mulai menyoroti situasi ini sebagai potensi titik balik dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Sementara di dalam negeri, rakyat Indonesia justru semakin antusias dengan kemungkinan perubahan peta wilayah yang menguntungkan mereka. Dengan langkah-langkah yang tampak terencana dan sikap Malaysia yang semakin defensif, kini pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada perubahan, tetapi kapan hal itu akan diumumkan secara resmi. Dengan berbagai spekulasi yang terus berkembang, suasana di Indonesia berubah menjadi euforia nasionalisme, di mana media sosial dipenuhi dengan kampanye dukungan terhadap Presiden Prabowo dan narasi mengenai pengembalian wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari NKRI. Di berbagai kota besar, mural-mural bertema patriotik mulai bermunculan, sementara para veteran militer dan tokoh masyarakat mengadakan forum-forum diskusi yang membahas sejarah dan hak Indonesia atas wilayah yang kini dipermasalahkan.
Yang lebih menarik, di kalangan anak muda, topik ini menjadi perbincangan hangat, dengan banyak yang mulai menggali lebih dalam tentang sejarah hubungan Indonesia-Malaysia serta bagaimana batas-batas wilayah ditentukan setelah kolonialisme. Situasi ini semakin dipicu oleh sikap pemerintah Malaysia yang tampak gamang dalam memberikan tanggapan, terutama setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim berulang kali menghindari pertanyaan langsung dari wartawan mengenai potensi negosiasi batas wilayah. Sebaliknya, Presiden Prabowo justru semakin dihormati sebagai pemimpin yang berani menghadapi tekanan internasional. Karena alih-alih mundur atau bersikap pasif, ia terus mengedepankan pendekatan yang penuh percaya diri dalam menghadapi isu ini. Puncaknya, beberapa media internasional mulai menyebut bahwa Indonesia kini memiliki momentum untuk melakukan sesuatu yang selama ini dianggap tidak mungkin, merevisi batas-batas wilayah yang telah bertahan selama puluhan tahun. Dengan dukungan rakyat yang semakin solid dan tekanan politik yang menguat di Malaysia, langkah berikutnya dari Indonesia diperkirakan akan menjadi momen penentu dalam sejarah hubungan kedua negara. Ketika opini publik terus berkembang, di lapangan, ketegangan mulai mencapai titik yang tidak bisa lagi disangkal, terutama di perairan dekat Sabah, di mana beberapa kapal patroli Indonesia mulai terpantau bergerak lebih dekat ke wilayah yang selama ini diklaim oleh Malaysia. Respons dari pihak Malaysia terbilang lamban, dengan kapal-kapal angkatan laut mereka hanya berpatroli tanpa melakukan tindakan tegas, yang semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah mereka ragu-ragu dalam menghadapi situasi ini. Sementara itu, sebuah laporan dari Organisasi Pemantau Maritim mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas kapal-kapal nelayan Indonesia di sekitar perairan Sabah meningkat secara signifikan, yang memunculkan spekulasi bahwa mereka tengah menguji batas toleransi pihak Malaysia. Menambah peliknya situasi, beberapa media Malaysia melaporkan bahwa sejumlah pos pengawasan perbatasan mereka mulai kekurangan personel, yang semakin memperlihatkan adanya kesenjangan dalam kesiapan militer mereka dibandingkan Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan sikap diam, tidak membenarkan atau membantah berbagai laporan yang beredar, tetapi justru semakin memperkuat narasi bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sesuatu yang kebetulan. Dengan meningkatnya ketegangan di laut, banyak pihak mulai berspekulasi bahwa Indonesia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar negosiasi diplomatik, terutama karena tanda-tanda di lapangan semakin menunjukkan pergerakan strategis yang terencana. Kini, dengan mata dunia yang mulai tertuju pada Asia Tenggara, pertanyaan terbesar yang muncul bukan hanya bagaimana Malaysia akan merespons, tetapi juga apakah ini adalah awal dari perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di kawasan. Saat ketegangan di perairan Sabah semakin nyata, delegasi Malaysia akhirnya tiba di Jakarta dengan harapan dapat meredam situasi, tetapi pertemuan tersebut justru berakhir tanpa ada pernyataan bersama, yang semakin menegaskan bahwa kedua negara sedang berada di jalur yang berbeda. Di dalam ruang pertemuan, perwakilan Malaysia mencoba menegaskan bahwa wilayah mereka tidak dapat diganggu-gugat, sementara pejabat Indonesia dengan tenang menampilkan peta-peta kuno dan dokumen hukum yang menggambarkan kompleksitas sejarah perbatasan yang selama ini diabaikan. Suasana semakin memanas ketika salah satu pejabat Indonesia menyebut bahwa perjanjian lama antara Inggris dan Malaysia tidak serta-merta membatalkan hak historis Indonesia atas beberapa wilayah yang kini dipermasalahkan. Delegasi Malaysia yang tampak tidak siap menghadapi argumen tersebut akhirnya memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut, dan setelah pertemuan itu, mereka kembali ke Kuala Lumpur dengan ekspresi tegang yang terlihat jelas di wajah mereka. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo tetap tidak memberikan pernyataan langsung, tetapi melalui juru bicara pemerintah, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari apa yang diyakini sebagai hak kedaulatannya. Di media sosial, tagar seperti Sabah untuk Nusantara mulai menggema, dan semakin banyak analis politik yang memprediksi bahwa Malaysia akan semakin sulit mempertahankan posisinya jika tidak segera mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas. Dengan situasi yang kini berkembang menjadi krisis terbuka, para pengamat mulai bertanya-tanya, apakah ini masih diplomasi biasa, atau sudah mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar? Di Kuala Lumpur, tekanan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin besar, karena banyak pihak di dalam negeri mulai mempertanyakan mengapa pemerintahannya tidak cukup tangguh dalam menghadapi Indonesia yang kini semakin percaya diri. Sejumlah anggota parlemen Malaysia dari oposisi mulai menyerukan agar tindakan lebih keras diambil, termasuk opsi pengerahan militer, meskipun banyak pihak juga menyadari bahwa angkatan bersenjata mereka tidak dalam posisi siap untuk menghadapi konfrontasi besar. Di sisi lain, media-media Malaysia mulai menggali lebih dalam sejarah hubungan kedua negara, dan beberapa jurnalis menemukan bahwa ada kesepakatan tidak tertulis di masa lalu yang membahas soal status wilayah perbatasan, tetapi dokumen itu tidak pernah diumumkan ke publik. Dengan tekanan dari berbagai arah, pemerintah Malaysia akhirnya mencoba melakukan pendekatan ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia,
tetapi tanggapan yang mereka dapatkan tidak sekuat yang diharapkan, karena tidak ada kepentingan strategis besar bagi negara-negara tersebut dalam konflik ini. Di Jakarta, respons masyarakat semakin berapi-api setelah muncul laporan bahwa beberapa warga negara Indonesia di Sabah mengalami diskriminasi dan intimidasi akibat meningkatnya ketegangan ini. Hal ini semakin memperkuat sentimen bahwa Indonesia harus bertindak lebih jauh untuk melindungi kepentingan rakyatnya di wilayah yang diklaim, dan spekulasi mengenai langkah militer mulai beredar di berbagai forum diskusi. Dengan posisi Malaysia yang semakin terjepit dan dukungan internasional yang tidak terlalu kuat, kini dunia mulai menunggu apakah Indonesia benar-benar akan mengambil tindakan lebih dari sekadar pernyataan politik. Saat diskusi politik masih berlangsung, citra satelit yang bocor di beberapa forum militer menunjukkan adanya pergerakan pasukan Indonesia yang semakin aktif di perbatasan Kalimantan dan wilayah laut yang menghadap Sabah. Meskipun pemerintah Indonesia tidak secara resmi mengonfirmasi adanya pengerahan militer, berbagai laporan dari warga setempat mulai bermunculan, menyebutkan bahwa lebih banyak kendaraan tempur dan peralatan berat terlihat bergerak ke arah perbatasan. Di saat yang sama, latihan militer bersama antara Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tetap berjalan sesuai jadwal, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih tinggi, yang mengirimkan sinyal bahwa Indonesia sedang mempersiapkan segala kemungkinan. Malaysia yang semakin waspada akhirnya meningkatkan patroli di wilayah Sabah, tetapi laporan internal menyebutkan bahwa Angkatan Laut mereka kekurangan kapal patroli yang mampu bersaing dengan armada Indonesia yang lebih modern dan lebih banyak. Dalam sebuah wawancara dengan media asing, seorang pejabat tinggi Indonesia hanya memberikan jawaban diplomatis saat ditanya tentang kemungkinan intervensi lebih jauh. Tetapi kalimatnya yang berbunyi, "Kami hanya melindungi kepentingan kami," segera menjadi sorotan internasional. Dengan semakin banyaknya elemen militer yang terlibat secara tidak langsung, analis geopolitik mulai membandingkan situasi ini dengan kasus-kasus sebelumnya di mana perubahan batas wilayah terjadi secara de facto sebelum ada kesepakatan resmi. Kini, dengan tekanan yang semakin meningkat di kedua sisi, pertanyaan utama yang muncul adalah, apakah ini hanya perang urat syaraf, atau akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata? Saat perkembangan situasi semakin sulit diabaikan, media internasional mulai menjadikan krisis ini sebagai tajuk utama, dengan beberapa analis menyebut bahwa Indonesia sedang melakukan strategi pendudukan diam-diam yang bisa mengubah keseimbangan geopolitik di Asia Tenggara. Di Washington, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan pernyataan yang meminta kedua negara untuk menahan diri, tetapi dalam pernyataan itu tidak ada indikasi keberpihakan yang jelas, yang semakin menunjukkan bahwa dunia belum siap untuk ikut campur dalam konflik ini. Sementara itu, di Beijing, pemerintah Tiongkok tampak lebih berhati-hati dalam menanggapi situasi ini, karena meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Malaysia, mereka juga memiliki kepentingan besar dalam menjaga hubungan stabil dengan Indonesia yang semakin berpengaruh. Di Jakarta, sikap pemerintah tetap terlihat tenang, tetapi di balik layar, ada laporan bahwa sejumlah pertemuan rahasia dengan pemimpin militer terus berlangsung, membahas langkah-langkah yang mungkin diambil jika situasi terus berkembang. Di Malaysia, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin merosot setelah beredar rekaman audio yang diduga berisi percakapan pejabat tinggi yang mengakui bahwa mereka tidak memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi Indonesia. Dengan situasi yang kini menarik perhatian dunia, banyak yang mulai membandingkan perkembangan ini dengan konflik perbatasan yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Malaysia akan mampu mempertahankan posisinya. Kini, dengan ketegangan yang tidak lagi bisa dianggap sebagai sekadar isu diplomatik, dunia hanya bisa menunggu langkah selanjutnya dari Presiden Indonesia Prabowo, yang sejauh ini tetap menjadi sosok paling misterius dalam seluruh drama ini. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, laporan dari warga di perbatasan Sabah Kalimantan mulai membanjiri media sosial, memperlihatkan konvoi militer Indonesia yang bergerak mendekati garis demarkasi, meskipun pemerintah masih bersikeras bahwa ini hanyalah bagian dari operasi rutin. Sementara itu, di kota Kinabalu, kepanikan mulai terasa setelah beberapa pejabat lokal mengeluarkan imbauan bagi warga untuk tetap waspada, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Malaysia mulai bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi. Di Jakarta, pernyataan Presiden Indonesia Prabowo yang tetap tenang justru semakin memperkuat spekulasi bahwa ada langkah besar yang sedang disiapkan di balik layar, terutama setelah beberapa laporan menyebutkan adanya pertemuan mendadak antara Panglima TNI dan jajaran Menteri Pertahanan. Di forum-forum militer, analis geopolitik mulai membahas strategi grey zone warfare yang diduga sedang diterapkan Indonesia, yakni menciptakan perubahan nyata di lapangan sebelum ada respons resmi dari pihak lawan. Media Malaysia mulai melancarkan propaganda dengan menampilkan narasi bahwa Indonesia sedang berusaha merebut wilayah yang bukan haknya, tetapi di sisi lain, media Indonesia justru menggali lebih dalam sejarah kepemilikan Sabah yang dinilai memiliki dasar kuat untuk diklaim kembali.
Sementara dunia masih ragu untuk ikut campur lebih jauh, beberapa negara mulai memperketat pengawasan mereka di kawasan Asia Tenggara, khawatir bahwa ketegangan ini bisa menjadi pemicu konflik yang lebih luas di wilayah yang selama ini relatif stabil. Dengan situasi yang semakin sulit dikendalikan, pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah ini hanya manuver politik tingkat tinggi, atau apakah dunia sedang menyaksikan sejarah baru yang sedang ditulis ulang? Pada akhirnya, tanpa ada peringatan resmi, laporan mengejutkan datang dari perbatasan Sabah. Sebuah kelompok bersenjata yang tidak memakai tanda pengenal militer resmi terlihat menduduki pos-pos strategis di wilayah yang selama ini diperdebatkan, memicu kebingungan besar di kalangan pejabat Malaysia. Dalam waktu singkat, pemerintah Malaysia mengadakan sidang darurat untuk menanggapi situasi ini, tetapi sebelum ada keputusan resmi yang diambil, Presiden Indonesia Prabowo akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung, mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia. Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa situasi di lapangan berkembang sesuai dengan realitas sejarah dan fakta hukum yang selama ini diabaikan, menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia harus dipertahankan tanpa kompromi. Sejumlah analis internasional langsung mengaitkan pernyataan tersebut dengan berbagai preseden sejarah, di mana perubahan batas wilayah seringkali terjadi tanpa melalui proses diplomasi yang panjang, melainkan dengan aksi yang terjadi lebih dulu di lapangan. Dalam waktu singkat, respons dari berbagai negara mulai bermunculan, ada yang mengecam, ada yang memilih diam, dan ada pula yang mendukung langkah ini sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang tidak terelakkan di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, euforia melanda sebagian masyarakat yang menganggap ini sebagai kemenangan besar. Tetapi di balik layar, para diplomat dan pemimpin militer masih harus berhadapan dengan berbagai konsekuensi yang belum sepenuhnya terprediksi. Dunia kini menyaksikan babak baru dalam sejarah Asia Tenggara, di mana batas-batas negara yang selama ini dianggap final ternyata masih bisa berubah. Dan pertanyaannya kini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang mampu bertahan dalam realitas politik yang semakin keras.